Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini datang untuk kita, yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sangat-sangat bersyukur karena anugerah dan kemurahan Tuhan kami ada hingga hari ini. Kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik kepada kami. Dan hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami diberkati, dipakai Tuhan, dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu, haleluya, amin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara, jelas dikatakan kuatkan, teguhkan hatimu. Ketika kita membaca pasal pertama ini, kita mendapat sebuah peringatan dari Tuhan, khususnya pada saat itu kepada Yosua, untuk Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Dan pesan ini saudara 4 kali diulang. Pengulangan ini menyatakan bahwa Tuhan benar-benar mau Yosua itu mengerti dan menyadari bahwa Tuhan beserta dengannya ketika dia memimpin bangsa Israel ini untuk maju, merebut, dan menduduki Kanaan. Saudara, ada satu cerita di tahun 1952, seorang yang bernama Florence adalah seorang perenang wanita asal Amerika. Dia mencoba berenang di perairan laut yang begitu dingin antara Pulau Catalina dan pantai California. Dia berenang melalui cuaca yang begitu berkabut di laut yang begitu dingin. Dan selama dia berenang, itu otot-ototnya mulai kram. Otot-ototnya udah mulai kaku. Dan tekadnya pun mulai melemah. Nah, Florence memohon untuk dibawa keluar dari air. Tetapi ibunya yang naik perahu di sampingnya mendesaknya supaya Florence jangan menyerah. Dia terus mencoba tetapi kelelahan dan akhirnya Florence berhenti berenang. Ketika Florence diangkat keluar dari air dan naik ke perahu, mereka mendayung beberapa menit lagi, kabut mulai pudar, dan akhirnya dia bisa melihat bahwa pantai itu hanya berjarak beberapa ratus meter saja. Florence mengatakan bahwa yang dia bisa lihat hanyalah kabut. Dia berkata, jika dia bisa melihat pantainya, dia pasti tidak akan menyerah.
Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini? Perhatikan tujuan yang menantikan kita. Tetap fokus. Jangan tertipu oleh kabut kehidupan. Hasil akhir mungkin saudara hanya berjarak beberapa saat saja. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Yosua, jangan menyerah. Sedikit lagi sudah sampai. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua 1 ayat ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di sini Tuhan mengingatkan lagi Yosua untuk Yosua bertindak hati-hati dan jangan pernah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya Yosua beruntung kemanapun dia pergi. Nah saudara, sebuah pesan yang kuat untuk kita. Jikalau kita mau sampai kepada tujuan di mana Tuhan telah tetapkan, maka yang pertama yang perlu kita ingat, teruslah belajar untuk taat. Taat saja. Tidak usah banyak bertanya, tidak usah banyak berpikir, taat saja. Yang kedua, apa yang perlu kita ketahui pesan yang kedua? Bertindaklah hati-hati sesuai firman Tuhan. Jadi kita udah dikasih nih rambu-rambunya. Dan rambu-rambu itu menolong kita untuk kita sampai kepada tujuan. Rambu-rambu itu menolong kita untuk berhati-hati, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pesan apa juga yang kita dapat? Yang ketiga, yaitu jangan menyimpang. Segera kembali ke jalan yang benar setelah sadar ada di jalan yang salah. Jangan tunda apalagi berlama-lama untuk tetap di jalan yang salah itu. Jangan tunda ketaatan. Semakin lama ditunda, semakin lama kembali ke jalan yang benar, yang mana membawa kita kepada tujuan di mana Tuhan sudah tetapkan, yaitu tanah perjanjian untuk kita. Ada janji Tuhan untuk Yosua, Yosua 1 ayat ke-5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua sudah dijamin kemenangan oleh Tuhan. Sebelum dia bergerak maju menghadapi banyak rintangan, tantangan, Yosua sudah dijamin kemenangannya. Janji ini juga berlaku untuk kita semua, orang-orang percaya, bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Dan apapun yang ada di depan kita saudara, tidak berkuasa atas hidup kita. Karena kita sudah memiliki kuasa kebangkitan Kristus. Sesuai dengan janji ini, kita juga sudah menang. Karena Yesus pun telah mengalahkan dunia bagi kita. Tuhan mengingatkan Yosua dan kita semua saat-saat ini untuk kita hidup dalam ketaatan dan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Untuk kita tetap fokus kepada kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Jika tidak, kitalah yang rugi. Untuk itu, ambillah komitmen, keputusan untuk kita terus ada di dalam Tuhan,
untuk kita terus dipimpin oleh firman-Nya. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau dan membawa engkau kepada kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh penyertaan-Mu cukup bagi kami. Penyertaan-Mu akan membawa kami kepada kemenangan, Penyertaan-Mu akan membawa kami kepada kehidupan yang berlimpah. Penyertaan-Mu akan membawa kami kepada kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.